Dengan minuman manis, aku tidak tahu apakah puluhan ribu orang kuat yang memberikan wajah Kaisar Ke, atau semangat tinggi sang putri yang mengenakan baju besi untuk pertama kalinya, dan istana Kaisar Ke juga menyalakan semangat juang. Namun, Qin Yichen sedikit menyipitkan mata ilahi, melihat Pang Kuohai yang sedang bergegas dan angkatan laut surgawi. Orang ini mengetahui bahwa berbagai ras pasir yang tersebar hanya secara paksa mengikat hidup dan mati semua orang bersama-sama. Dia adalah seorang master angkatan laut surgawi, didukung oleh Kaisar. Tidak apa-apa bagi semua Kaisar untuk tidak memberikan wajahnya. Tetapi jika kamu benar-benar ingin membunuhnya karena ini, aku khawatir tidak ada yang akan berani. Meskipun langkah Pang Kuohai agak rusak, dalam pandangan Qin Yichen, ini adalah metode yang diperlukan untuk seorang jenderal. Dan meskipun Wei Ping dan Men Qianmei mengutuk dalam hati mereka harus mengakui bahwa Pang Kuohai adalah orang pertama yang mengambil risiko dikejar oleh binatang bihai. Wajah Qin Yichen dingin dan keras. Adalah hal yang baik bahwa seseorang di pasir yang berserakan bisa berdiri. Tetapi baginya, ia bahkan berharap bahwa Angkatan Laut Surgawi akan menjadi prajurit busuk, dan para jenderal surgawi semua serakah untuk hidup dan takut mati. Naikkan bendera pertempuran. Tiba-tiba, Putri Wenqing mengeluarkan tangisan lembut, dan Qin Yichen kembali sadar, dan melihat Sang Changsheng memegang bendera pertempuran di tangannya. Itu tepatnya didasarkan pada kata, Ke, bahwa dia sangat kuat. Bendera pertempuran sedang berkibar, dan kekuatannya melonjak, mampu memberkati pusat kekuatan Kaisar Ke Palace di bawah bendera pertempuran. Kemenangan Sang Chang, lindungi bendera pertempuran. Xing Ming, kalian berlima akan pergi menemui jubah yang melihat bendera pertempuran. Kayu, bunuh denganku. Sudut mulut Qin Yichen berkedut, tanpa diduga, Putri Wenqing telah banyak berubah. Untuk mengetahui kesannya tentang yang terakhir, ia masih berhenti di istana kekaisaran untuk membahas sang putri yang memanfaatkannya. Faktanya, Putri Wenqing juga gugup. Dia adalah yang pertama mendominasi puluhan ribu pasukan, menahan puluhan ribu jiwa dan kematian di tangannya. Dia juga hanya ayahnya yang menolak untuk mengajarinya. Dia hanya bisa belajar dari para tetua klan dan paman Tianyi. Kirim pasukan untuk mencoba di masa depan. Apa yang membuat Qin Yichen merasa tak berdaya adalah, mengapa putri ini menunjuk ke dirinya sendiri akan menemaninya untuk membunuh? Bisakah saya melindungi bendera pertempuran? Aku mendayung di samping. Memang benar untuk mengatakan mendayung di laut yang dalam ini. Namun, tatanan militer seperti gunung, dan Pang Kuohai bahkan lebih marah, melihat sosok yang melarikan diri di kejauhan. Xiang Hongxuan, Anda akan melarikan diri lagi. Percaya atau tidak, jenderal ini akan berbalik dan berurusan dengan Anda oleh hukum militer. Xiang Hongxuan adalah anak muda dan kuat dari suku Dewa Gajah. Dan ketika dia memimpin pasukan untuk melarikan diri, ketika dia mendengar ini, sudut mulutnya berkedut dan dia harus berbalik. Dengan status Pang Kuohai, masih agak sulit untuk berurusan dengannya di bawah hukum militer. Setelah itu, pengadilan surgawi milik pengadilan surgawi. Tetapi berhala tidak akan membiarkan pengadilan surgawi membuang kekuatan klan mereka sendiri. Tetapi ada arti lain dalam kata-kata Pang Kuohai, melihat kembali dengan kemenangan. Apakah itu kemenangan atau tidak? Setelah melarikan diri dari Laut Biru, di hadapan semua ras, ia mengatakan bahwa ia melarikan diri dan mengganggu pikiran militer, dan suku gajah tidak boleh berkuasa. Dan dia sendiri, jangan memikirkannya. Oke, Jenderal Pang, aku tidak ingin melarikan diri. Aku bersedia membunuh hewan jahat ini dengan jenderal. Pada saat yang sama, orang-orang yang tidak setara juga mengirim orang-orang kuat untuk mengumpulkan orang-orang kuat yang tersebar dari klan mereka sendiri, dan bendera berkibar satu demi satu. Akhirnya, banyak prajurit dan jenderal yang panik melihat cahaya terang di laut yang gelap ini. Kayu, bunuh denganku. Dan Putri Wenqing mendengus, dan Qin Yichen bukan tipe orang yang serakah untuk hidup dan takut akan kematian. Tentu saja, pikiran pertamanya adalah untuk menyembunyikan masalah ini. Kematian dan cedera semua kaisar tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi dia tidak bisa melarikan diri. Dengan karakter Qin Yichen, dia hanya keluar semua. Membunuh. Di bawah ledakan itu, puluhan ribu pusat kekuatan Kaisar Ke Palace berubah menjadi formasi membunuh pedang yang tajam, yang merupakan formasi pasukan ofensif yang sangat sengit. Di kejauhan, Jin Jiayu membawa bendera pertempuran suku Wujin. Melihat bayang-bayang yang indah itu, dia tidak bisa menahan kaget. Wenqing, kamu gadis gila. Kembalilah segera. Namun, Putri Wenqing memalingkan telinganya yang tuli ke telinganya, memegang pistol tajam di tangannya. Postur heroiknya, Jin Jiayu tidak bisa membantu tetapi menggertakkan giginya ketika dia melihatnya. Gadis sialan ini. Aku ingin memaksaku mengirim pasukan juga. Satu Pang Kuohai, satu dia, tidak. Jika sesuatu terjadi pada gadis yang mati ini, bibiku dan paman tidak akan pernah mengampuni saya. Aku harus membuatnya tetap hidup dan membiarkan bibi dan paman membersihkannya. Memikirkan hal ini, Jin Jiayu juga berteriak, klan Wujin, bunuh aku. Dalam sekejap, semua klan kaisar tiba-tiba bangkit,
Dan Qin Yichen akhirnya melihat gambaran lengkap binatang buas ini yang telah mengejar dan membunuh ratusan ribu kekuatan kekaisaran dan melarikan diri. Itu ganas dan tak terlukiskan besar, setidaknya dalam hal ukuran. Ratusan ribu kaisar yang kuat berdiri bersama, dan itu tidak sebagus binatang laut biru ini. Dari luar, Behiver's Beast berwarna biru gelap, seperti gurita, dengan hanya satu mata, tetapi pupil vertikal di mata berwarna merah. Di laut yang dalam yang suram, ia tampaknya berkeliaran dimanapun, memunculkan lautan darah. Bunuh Tuhan. Dari aura, Qin Yichen tidak bisa melihat ranah Behiver's Beast ini. Tentu saja tidak begitu tirani sehingga dia hampir tidak bisa melihat ke atas. Tapi Behiver's Beast adalah spesies yang sangat istimewa. Puteri Wen Qing menjelaskan kepada Qin Yichen bahwa binatang buas ini hampir tidak memiliki kekuatan dan kecerdasan magis. Tetapi dagingnya sangat kuat. Dan itu adalah binatang buas ganas yang membentang di medan perang. Memang lebih menguntungkan untuk berurusan dengan tentara penjajah klan ke-18 dan untuk melepaskan pembunuh seperti itu daripada mengirim tuan biasa. Behiver's Beast memiliki tentakel yang tak terhitung jumlahnya. Qin Yichen memandangnya dengan kasar, dan takut ada puluhan ribu. Tentakel ini bukan ancaman besar baginya, tetapi dapat dengan mudah merobek tubuh prajurit dewa. Dengan puluhan ribu tentakel, setiap kali mereka menyapu dan menghancurkan bersama-sama, mereka setidaknya bisa membunuh nyawa ribuan orang kuat. Tak heran semua kaisar melarikan diri tanpa perlawanan. Selain itu, Behiver's Beast juga memiliki 8 tentakel. Tentakel ini lebih tebal dan sengit daripada tentakel. Jika tentakel disapu dengan semua kekuatan mereka, jika para dewa dan yang kuat tidak dapat melarikan diri, diperkirakan kulitnya akan rusak dan tulangnya akan patah. Selain itu, kecepatan Behiver's Beast tidak lambat. Dengan tubuhnya yang besar, dibutuhkan beberapa napas untuk kekuatan biasa untuk terbang ribuan mil. Tetapi tentakelnya dapat dengan mudah dikejar dan dibunuh. Yang paling mengejutkan Qin Yichen adalah taring mulut binatang Behiver's Beast yang penuh dengan mulut. Taring itu tertutup, dan itu seperti pisau bundar, seperti guillotine, memancarkan semburan cahaya yang ganas. Bahkan di antara giginya, Anda dapat melihat mayat banyak dewa dan setan, dan bahkan yang kuat memegangi taring mereka dengan putus asa. Namun, ketika binatang laut biru menelan dan muntah, gelombang amukan laut dalam melonjak langsung kepada mereka para dewa dan setan bergegas masuk ke perut. Strategi Jenderal Pang benar. Selama kekuatan yang cukup dikumpulkan, di bawah putaran kekuatan magis, hewan jahat ini tidak bisa bersembunyi, dan tidak tahan. Tapi Qin Yichen sedikit mengernyit. Dia bukan orang bodoh, dan kekuatan dari berbagai kaisar sama sekali tidak bodoh. Jika itu sangat sederhana, bukankah seharusnya Behiver's Beast begitu merajalela? Yang mencurigakan, Behiver's Beast sudah memperhatikan Qin Yichen yang bergegas ke arahnya. Untuk mangsa yang berani mengambil inisiatif untuk menemukan yang mati, Behiver's Beast tidak pernah terhindar dari kebrutalannya. Ledakan.